nyaman untuk diajak bergaul. Kan kadang-kadang kita ketemu orang, baru ketemu saja langsung ngomong penderitaan. Saya itu ketemu kucing lagi. Anda tahu kucing? Kucing itu nenek tua. Dia datang, Romo, aduh saya sudah tua. Saya katakan, emang sakit semua Romo, kepala cekot-cekot, perut senat-senut. Namanya orang tua sudah tidak jelas. Suatu hari datang lagi ke pasturan, tapi saya senang. Walaupun dia selalu mengeluh, setelah mengeluh selalu ngasih amplop pada saya. Jadi gak apa-apa lah, saya dengerin. Yang penting amplopnya ngalir. Suatu hari datanglah si orang ini. Romo, aku sekarang saya parah sakitnya. Kenapa? Jangan cepat mati, Oma. Nanti gak ada yang berani ngasih amplop. Romo, saya sakit dari kepala sampai ujung jempol sakit. Semuanya sakit. Oh iya? Ya, coba pegang. Lalu dia pegang pakai ujungnya. Tuh, kepala saya sakit. Ya, coba dia Oma. Aduh. Romo sakit. Coba dengkul, pegangan. Aduh sakit, Romo. Saya lihat tangannya bengkak. Oma, yang sakit itu tangannya. Lalu Oma, udah seluruh badan. Lalu saya tempelkan ke hidung saya. Sakit gak? Sakit, Romo. Namanya orang tua. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, orang itu apakah datang membawa kehangatan atau selalu membawa beban? Sedikit-sedikit datang ke persekutuan doa, utang dong. Utang dong. Saya yakin orang seperti ini selalu dihindari. Kalau dia datang, dia datang. Awas, jangan mendekati. Aduh, dia datang. Tuhan pasti hutang. Tetapi orang yang membawa kehangatan datang selalu ditunggu membawa sukacita. Itu adalah orang yang diberi roh. Next, Anda lihat di sini Roh Kudus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, kita hanya bisa baik kalau ada Roh Kudus dan kalau Roh Kudus itu didengarkan. Contoh nih, ya. Nanti kan ada kolektor 5.000 atau 50.000. Nah itu Roh Kudus. Anda kalau memberi itu 50 atau 5.000 dan Anda ngasih 5.000, Anda dituntun oleh roh kebinasaan. Jadi Roh Kudus itu selalu menuntun kita dan kita selalu bergumul, didengarkan atau tidak, ikutin atau tidak. Itu Roh Kudus. Maka orang yang hidup di dalam Roh Kudus, next, dikatakan apa oleh Rasul Paulus? Orang itu akan digerakkan oleh Roh Kudus. Maka orang yang digerakkan Roh Kudus, hidupnya penuh kasih, damai, sukacita, sabar. Jadi kalau Bapak Ibu coba ya hari Minggu pagi, lihat orang Katolik datang ke gereja digerakkan oleh Roh Kudus atau oleh roh nenek moyang yang tidak jelas. Iya deh, kalau gereja itu gak jelas orang. Saya kan pernah cerita,
Saya sudah mau mimpin misa, sudah terarahkan di depan. Tiba-tiba ada anak SMP yang pas saya, halo Romo, halo, mau bisa? Iya Romo, mau bisa. Ya sudah, masuk, saya sudah mau siap, mau jalan. Nanti Romo nunggu teman. Kayak lu ke gereja cari Tuhan apa cari teman? Dan dia berkata, oh, saya ke gereja cari Tuhan bersama teman-teman. Ya, ibunya tepuk tangan. Apa yang saya mau katakan? Orang bagaimana mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus kalau di gereja itu tidak mau berkorban? Kita ke gereja hanya seperti ke rumah makan. Saya duduk, ayo, saya harus disenangkan. Ya, tidak bisa. Ekaristi itu adalah perayaan korban. Yang berkorban bukan hanya Yesus, tetapi kita pun dituntut berkorban. Maka kalau pastornya tidak bisa berkhotbah, khotbahnya tidak menarik, doakan supaya cepat selesai. Salam yang berani Tuhan Yesus. Amin. Jangan menggerutu, berkorbanlah, dengarkan. Saya sejak kecil, maaf, saya bahagia walaupun ayah saya tentara galak sekali. Saya pernah cerita kepada ibu saya, ayah saya keras tentara dan saya akan memesan. Dan kalau ke gereja, 4 anak diajak oleh ayah duduk di depan. Kita duduk di depan. Dan waktu saya kecil yang pimpin bisa pastor Belanda. Bahasa Indonesia yang tidak jelas dan kita tidak mengerti apa-apa. Sampai saya berkata, nanti gede saya gantikan. Dan saya setiap dengar khotbah saya ganti, ngomong apa sih? Tetapi ayah saya, kalau mendengarkan khotbah, saya kabur ya, ngerti. Pulang dari gereja, saya dekatin ayah. Emang mengerti tadi ngomong apa? Ya tidak. Ya kenapa ya begini mengerti? Sopan. Hormat. Romo harus dihormati. Wih, maka supaya saya dihormati ayah, saya jadi Romo. Masih jelek. Yang dilihat di sini, orang yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah orang yang mau berkorban karena pengorbanan selalu membuahkan damai. Next. Nah sekarang kita tanya tentang perkawinan. Kita itu punya perkawinan apakah digerakkan oleh Roh atau digerakkan oleh luka, oleh kesakitan, oleh kepahitan. Karena saya kalau tanya bapak-bapak, Pak, bagaimana perkawinannya? Biasa. Seperti apa ya? Gitu. Saya tanya ibunya, Bu, bagaimana perkawinan? Langsung ditanya penderitaan. Banyak sekali dalam perkawinan, bagi suami tidak masalah, bagi istri masalah. Contoh, piring belum dicuci, bagi suami masalah atau tidak? Oh, saya jawab suami, tanya suami, istri yang jawab, lihat ya. Bagi suami kalau tidur ngorok, masalah atau tidak? Bagi istri, saya nggak tanya. Lihat bahwa di dalam perkawinan Anda mungkin punya banyak 1.000 ratusan jutaan keluhan.
Tuhan kepada pasangan. Berarti apa? Hidup perkawinan Anda tidak akan pernah bisa digerakkan oleh Roh Kudus, pasti oleh luka. Bapak Ibu, saudara-saudari, lihat kasus yang terjadi di negara kita. Next. Aktivis wanita pernah menulis dan mencari data di tahun 2017 sampai 2020 ada kurang lebih 1.281 sekian perceraian. Bapak Ibu perhatikan, satu harinya ada berapa? Ada 1.170 kasus perceraian. Dan data ini diteguhkan oleh data dari Kompas. Next. Lihat Kompas 3 tahun dengan tahun yang berbeda. Di tahun 2019 sampai 2021 menemukan angka yang tidak jauh, 1.230 sekian. Dan lihat di bawah, siapa yang paling banyak memohon supaya cerai? Suami atau istri? Ya, istri. Suami, ya sudah toh menikah dengan dia. Bagaimana lagi Romo? Mau dikembalikan ke orang tuanya sudah pada mati. Terima saja Romo, enak gak enak ya saya enak-enakin aja. Jadi di dalam perkawinan cukup banyak para istri yang selalu merasa tidak puas, tidak nyaman, mengeluh. Dan tempat keluhan para istri adalah siapa? Tetapi untungnya karena Romo ini menampung keluhan istri, maaf, istri-istri itu selalu tahu balas budi. Romo saya HP padahal istri suaminya sayurnya sudah dihangatkan 7 hari 7 malam. Jadi perhatikan, seringkali waktu istri mengeluh, istri bicara, suami blok, istri pun sama. Tidak mau, Pak ngomong, nanti. Saya sedang sibuk, saya capek. Nanti pas mau tidur, Pak, ya. Ini, Ibu kalau suami seperti itu jangan diganggu. Dia sedang mengeluarkan roh jahat. Kalau dalam keseluruhan roh bahasa roh itu salah satunya suami. Ibu kalau terbangun ngomong aja Yesus. Saya selalu mengatakan kepada para istri, kalau ada jengkel dengan suami Anda, gampang kok untuk menunjukkan saya lagi. Gampang, bangun jam 3 pagi, lihat suami Anda tidur, lucu kayak bayi sehat. Anda akan berkata, gua racun mati. Tapi lihat di sini bahwa sekarang saya tanya, yang sudah menikah, tolong angkat tangan. Anda angkat tangan nanti dulu. Silakan angkat tangan.
Anda mau malam ini menghadap Tuhan? Anak yang angkat tangan, saya akan beri hadiah salib dari Roma. Saya berikan, jangan bukan dulu. Jujur ya, jujur. Ada Bapak Usul, jujur. Siap, yang sudah menikah dan masih dengan suaminya. Suami isi asik, bukan yang tua yang ini. Ibu ngapain angkat tangan dari pertanyaannya dulu. Jujur, jujur. Saya tanya, siapa yang perkawinannya berjalan seperti dulu yang diimpikan? Berjalan seperti yang saya impikan. Saya harapkan. Saya tanya kepada Romo dan Sister, jangan buka rahasia itu ada dalam rahasia. Tidak ada. Dulu saya berharap Romo suami saya menjaga saya. Suami saya ini betul-betul perhatian. Setelah menikah Romo, dia memperhatikan istri. Tapi istri tetangga. Saya coba berbicara. Saya tahu suka apa nih penasaran. Sudah berapa tahun menikah? 30 tahun. 31. Penderitaan itu berapa tahun? 35 tahun. 31 tahun perkawinan, penderitaan 35 tahun. Berapa? Bapak di rumah ada kompleks loh, di rumah tuh ada tetangga. Punya tetangga, nggak tinggal di hutan loh. Ada tetangga. Kalau bapak lihat istri tetangga, pernah lihat istri tetangga? Jangan bohong, harus dulu. Ya jujur ke setelah istrinya. Bapak, tenang Pak, di Pasuruan masih ada kamar, diselamatkan. Ya. Bapak, kalau Bapak melihat istri tetangga, kok lama-lama dilihat dia makin cantik. Ini godaan apa tantangan? Tantangan ya. Itu tidak hati ya Pak. Kalau Bapak masih mau bertahan hidup, tapi sekarang kalau kembali, kalau melihat istri Bapak, dilihat makin lama makin jelek. Ini godaan apa tantangan? Ini kenyataan. Jadi Bapak Ibu tidak ada orang yang menikah situasinya seperti yang diharapkan. Banyak sekali kekecewaan. Banyak sekali tidak seperti yang kita pikirkan. Kan jatuh cinta kan, saya tuh kalau tidak ada pekerjaan, maaf kalau sujud, suka melihat orang pacaran. Saya senang dia orang pacaran. Apalagi di Bandung. Di Bandung kan, apa teteh? Di bukan. Teteh mau dingin, bocah. Mungkin bapaknya tugas di Bandung. Nanti teteh, kedinginan bersama apa teteh? Lihat di atas banyak bintang yang dia teteh banyak bintang, tapi kurang satu. Kok ada? Kan yang satu ada di sini.
Perempuan itu penyanyi kayak coba ini yang baru konvenda nanti pasti pulang jalan kaki dengan suami. Teteh lihat banyak bintang. Tapi bulan 1 kenapa? Ini meteor enggak? Saya jamin ada dihajar. Next. Apa penyebabnya? Saya dapat penyebab ini dari kasus-kasus anulasi, kerusuhan, dan juga konsultasi keluarga. Next. Pertama, penyebab dari sebuah perpisahan perceraian. Nah, tadi dikatakan bahwa kasusnya lagi banyak dan bisa terjadi banyak di dalam gereja Katolik. Ya. Jangan berpikir bahwa di dalam gereja Katolik itu tidak ada roh. Maaf, warga Katolik bukanlah orang-orang kudus. Orang Katolik adalah orang-orang yang menuju kekudusan, bukan orang kudus. Anda adalah orang Ambon, bukan orang kudus. Lebih bagus aslinya daripada di. Iya, ada kan. Anda ganteng asli. Kalau di situ ya. Jadi salah satu Kayak hitam banget di. penyebab dari orang Saya masa berpisah kalau di adalah HP ini hitam. intervensi orang tua. Tapi ini putih yang. Apalagi anak-anak sekarang dikenal dengan strawberry generation. Anak-anak pinter sekolahnya di luar negeri, tetapi mudah putus asa, menikah, bentrok sedikit, nangis, ngadu pada orang tuanya. Bapak ibu yang sudah senior, waktu menikah punya masalah, apakah ngadu pada orang tua? Tidak ada. Karena kalau kita ngadu pada orang tua kita akan berkata, salahku sendiri. Aku yang diri. Sekarang, anak sekarang ngadu pada mamanya, aku disakiti sama si kakak. Udahlah, kalau kamu udah gak bahagia, kalau kamu udah menderita, udah putus aja, cerai saja. Iya, siapa setannya? Ibunya. Paling-paling bapaknya cuma jadi salah satu penyebab adalah mertua yang turut campur. Jadi merasa suami istri tidak bisa mandiri. Apalagi kalau anaknya selalu diingatkan orang tuanya, kamu harus hormat pada orang tua. Ingat, orang tua dosa lu kalau melupakan orang tua. Ya ma, datang ke mama tiap minggu. Stop. Akhirnya anak merasa apa? Dikekang. Sedikit-sedikit istri apalagi. Jangan macam-macam dengan istri. Bapak-bapak boleh kepala keluarga, istri adalah leher keluarga. Apalagi istri-istri orang Ambon, kalau sudah mau kencang. Mau hidup mati ya. Saya punya teman Ambon, naik motor besar di Bandung. Tatonya dia naga, sering Katolik, sering naik motor bareng saya. Satu hari minggu izin pada istrinya, mau naik motor, kalau mau naik motor terus bakal tuh motor. Iya kan, benar. Nambah yang jadi caci. Jadi lihat bagaimana seringkali dalam perkawinan ada otoritas power yang menguasai. Dan salah satu yang orang itu, maka saya seringkali
Maaf ya. Saya tidak setuju, maaf, ini pandangan saya. Tidak setuju kalau anak itu, apalagi anak pihak wanita dari orang tuanya, ngasih rumah ke anaknya, ini rumah kamu tinggalin. Ini anak perempuan, laki-lakinya itu langsung tidak punya power. Tidak punya power. Karena apa? Tinggal di rumah mertua. Istrinya ngatain, ingat rumah siapa? Langsung dong, diaman, lupa. Next, yang kedua adalah apa? Masalah ekonomi. Saya sedih. Ada beberapa pasangan yang sudah menikah, istrinya di Ambon, suaminya di Manado atau di Jakarta. Pacaran boleh LDR, boleh pacaran. Suami istri tidak ada LDR, harus bersatu, bersama. Bagaimana kita bisa saling mengasihi kalau tidak ada dalam kebersamaan? Biasanya di YouTube. Anda ngomong, kita suka WA-WA-an kok ngomong WA-WA-an. Emangnya bisa jadi anak? Bisa WA? Jadi apa yang terjadi? Memang seringkali orang sudah berkeluarga ekonomi. Kita cari apa namanya rezeki apa ya? Sampai apa akhirnya rezeki itu siapa? Keluarga. Padahal kita setelah mengumpulkan rezeki, kita kehilangan keluarga. Bapak Ibu, tidak ada istilahnya dalam kehidupan. Bisa nggak ngomong? Jalan bareng-bareng. Rezeki kencang, relasi juga baik dalam keluarga kita bisa. Harus dikorbankan salah satu. Bukan berarti kita tidak butuh rezeki, bukan. Nanti kita lihat di bagaimana keluarga itu dituntun oleh Roh Kudus. Jadi masalahnya itu bukan kita punya banyak, masalahnya adalah apa? Kita rakus. Ingat, Yesus mengatakan bukan uang yang jahat, bukan. Yang jahat adalah apa? Cinta uang. Cinta uang. Next, yang ketiga adalah apa? Masalah komunikasi. Nah, lihat, laki perempuan beda. Laki-laki itu kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh laki-laki? Diam. Jangan ngomong. Anda punya suami ternyata sedang punya masalah, Anda bilang, ayo ngomong, istrimu, ngomong. Suami akan bilang, apaan sih? Tidak ada apa-apa. Laki-laki akan diam kalau punya masalah. Tapi kalau perempuan punya masalah, anggur benar. Ngomong, cerita. Lihat saya di Korea, kalau suami laki-laki sedang menunggu acara bagaimana laki yang berapa? 9. Berapa menit lagi? 5. Lama ya? Tapi kalau ibu kumpul banyak tema yang termasuk tema pastor parokinya. Semua bisa dibicarakan. Hebat ini, banyak bicaranya. Riuh. Maka saya punya istilah, di mana 2 atau 3 wanita berkumpul, Yesus pergi dari sini. Saya pernah jalan dengan pastor sama-sama pastor paroki, saya kembalinya. Saya tunjuk-tunjuk, saya pastor rekannya. Kita itu dari Cipanas ke Gadok, itu paling-paling biasanya cuma 45 menit, karena macet 4 jam. Dari Gadok puncak, saya dari Segara sampai Gadok 4 jam.
Saya kupir, ini kan pastornya, dia begini. Saya kan merasa nggak enak kok. Masa manusia berkumpul berdua diam-diam. Saya lalu cerita, Romo, rumah makan di sini, rumah makan satenya empuk, enak, murah, enak banget Romo. Apa jawab Romo itu? Oh. Selesai. Belum lagi lebih bulan. Lalu saya cerita lagi, Romo, kan kalau di hutan itu ada yang jualan gemblong. Anda tahu gemblong? Orang yang dengan gula merah. Itu gemblong yang dijual itu pasti buatan Miyaki. Semuanya buatan Miyaki. Lalu saya ngomong, oh kita beli yuk. Satu, kita cobain sama ada rasanya. Apa jawaban dia? Tidak kenyang. Diam lagi. Lalu saya cerita lagi, di jalan itu banyak orang yang cari duit mulai kreatif. Pakai baju Superman, Spiderman, goyang-goyang, cari uang. Saya mau lihat ya sekarang orang kreatif cari uang seperti itu. Mereka pintar sekali mencari belas kasih. Apa jawab dia? Iya. Sampai bawa saya muntah darah. Tanya saja, bagaimana di pasturan? Apakah kalau makan meriah? Tidak. Enak kok. Saya bicara Indiani, langsung dibahas Indiani. Tapi apa yang saya mau katakan, laki bukanlah tipe orang yang selalu bicara. Maka pernah ada seorang bapak dikeluhkan oleh istrinya. Istrinya ngomong, suami saya itu waktu pacaran ngobrol, terus bicara, terus sekarang itu dia diem, gak pernah ngomong. Coba tolong Romo nasihatin supaya suami saya itu ngomong, cerita. Saya datang sama suaminya, Pak, kata istri, bapak ini waktu pacaran, jangan banyak, sekarang kok enggak? Romo lihat aja. Romo lagi bicara dengan dia. Bisa Romo bicara dengan dia? Enggak. Bukan saya tidak bisa bicara dengan dia, saya tidak diberi kesempatan. Lihat aja wajahnya Romo, semua kayak mulut. Hidungnya kayak mulut. Hidungnya kayak mulut. Mulutnya doer. Jadi bisa terjadi, kenapa? Karena tidak diberi kesempatan bicara. Selalu harus mendengarkan. Saya pernah dengan seorang bapak waktu ada seminar. Sudah tua, ikut seminar saya. Saya tanya, Pak, sudah berapa tahun perkawinan? Hampir 45 tahun Romo. Wah, bagaimana hidup dengan ibu? Apa artinya Pak? Menderita. Kenapa? Ibu itu selalu ngeluh. Saya itu gak pernah benar, Romo. Menghadapan istri, gak pernah benar. Saya selalu salah. Terus gimana Bapak? Ya saya diam aja, daripada capek. Dijawab juga tetap salah. Contohnya apa Pak? Romo, masalah tidur aja diributi. Emang kenapa Pak? Saya kan tidur, namanya kan suami istri berhadapan-hadapan. Istri saya mau, kamu mau tidur jangan berhadapan-hadapan. Kamu mau tidur kenapa? Saya mau tidur apa? Sesak, kamu gak sesak. Dan dia tidak suka kalau saya berhadapan-hadapan karena dia menarik nafas, saya hembuskan nafas. Itu saya suka. Sesak. Terus gimana Pak? Ya saya saksi kemarin, saya udah belakang begini. Saat saya tidur membelakang dia, dia marah lagi. Kamu itu istri sendiri dikasih pantat ya. Dia sopan kami. Coba dengan istri itu yang baik atau sopan. Salah banget. Terus bagaimana? Akhirnya saya terlalu tanggung. Masih disalahkan. Kamu itu kayak mayat. Terus saya tanya, terus solusinya
Saya tidur aja dengan pembantu dan saya nggak Nah ini contoh. Jadi ini kita harus sadar, laki dan perempuan cara berkomunikasinya berbeda. Suami tidak akan pernah banyak berkata tiap hari, I love you, mom. I love you. You are so sweet, mom. Sedangkan istri butuh bahwa suaminya mengatakan demikian. Betul atau tidak? Bagi istri yang normal betul. Bagi suami apakah perlu ngomong seperti itu? Tidak perlu. Lo udah kawin dengan lo cukup. Istri butuh disapa, butuh. Suami udah perlu. Maka tidak terjadi kamu tuh gak pernah ngomong sayang sama aku. Kamu tuh ya gak pernah ngertiin aku. Ya, suami itu gak apa. Kamu tuh ya, saya selalu salah. Udah mati aja aku. Lalu istri berkata, sana. Jadi perhatikan, baik akan begitu kencang karena banyak perbedaan. Next, kita suka lupa bahwa perkawinan itu harus dibahagiakan. Salah. Karena apa? Kalau pada saat kita perkawinan tidak bahagia, ujung-ujungnya adalah perceraian. Perkawinan itu bukan mencari bahagia, bukan. Perkawinan adalah tempat kita untuk apa? Mengabdikan diri satu sama lain. Dan pengabdian itulah yang akan membawakan kebahagiaan bagi pasangan. Jadi bukan kebahagiaan itu yang dicari, bukan. Do something to your spouse and you get the happiness. Yang artinya lakukan sebuah kebaikan untuk pasangan, maka kau akan bahagia. Maka Pak, suami itu istri itu dipuji. Walaupun memang nggak jelas lagi apa yang harus dipuji. Saya diajak oleh seorang bapak mau kondangan, resepsi. Lalu si bapaknya datang ke pasuran, cuma sendirian. Loh Pak, ibu nggak ikut? Ikut. Mana? Mas Dandan. Kita akan ikut nanti rombongan. Oh oke. Dari pasuran ke rumah dia setengah jam. Balik lagi setengah jam. Berarti dia 1 jam. Si ibu belum datang ya. Belum ada. Lalu si bapaknya, Pak, belum mau, belum nanti. Coba nih. Mam, rombongan dia datang. Itu si ibu dari kamar dia. Suruh nunggu. Ya Allah, rombongan dibentak, ya Tuhan. Dan pas keluar, saya dengan suaminya sama. Lalu istri berkata, apa? Jelek ya? Lalu dia jawab, maaf. Pak, tolong setelah nikah jangan terlalu buka mata, merem. Puji. Saya itu senang ada seorang pastor di biara kami, usia sudah sampai 90, masih dikirimi umat makanan enak. Coba, jarang loh. Umat seringnya kepada pastor-pastor muda, oke. Pastor tua masih dikirimi makanan, jarang. Kenapa pastor ini sering dikirimi makanan? Dia selalu memuji ibu. Suatu saat kan saya ingin tahu apa sih resepnya dia. Jadi Romo, ada ibu yang datang, katanya mau bagi panggang. Yes, oke, dia datang. Sini keluar dari mobil, saya perhatikan. Ibu, Romo terus berkira, Ibu, I langsing sekali sayang. Cantik sekali. Saya lihat ya Tuhan Yesus. Untuk masuk pasuran itu 2 pintu harus dibuka.
pun bohong. Lalu setelah ibu datang, ngobrol sini, ibu itu pergi. Pas itu bawa, lalu saya berkata, Romo sudah tua, jangan banyak bohong, dosa. Kemudian itu berkata, apa dosaku? Itu ibu-ibu segendut itu dikatakan langsing. Dari mana langsingnya? Lalu si Romo itu berkata, kamu kan tahu ya, saya ngomong langsing pada saat saya nggak pakai kacamata. Tapi kalau pakai kacamata saya terbawa langit, udah ngeblur. Itulah resepnya. Jangan terlalu melihat istri jelas-jelas, sudah cukup. Bohongi sedikit. Dan perhatikan, kadang-kadang juga, Pak, jangan pernah, ini adalah sebuah tabu, ngomong istri Anda gendut, jangan pernah. Itu sakit hati. Jadi walaupun gendut, jangan dikatakan gendut, katakan terberkati. Jadi perlihatkan bahwa kebahagiaan itu hanya bisa dicapai kalau apa? Saya memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Next. Mengapa di dalam buku Musa pun ada kata cerai? Di dalam Jumat dikatakan justru karena ketegaran hatimu maka Musa menuliskan perintah ini. Next. Nah, jadi rupanya Yesus memperlihatkan ketegaran hati. Dan Bapak Paulus Fransiskus dalam Amoris Laetitia mengatakan apa? Banyak suami istri yang hidupnya masih dalam luka, masih dalam kepahitan. Kepahitan masa lalu yang tidak dia selesaikan akhirnya muncul di dalam keluarga. Saya ingat, saya keras dan kasar oleh ayah. Sampai 10 tahun jadi imam, saya belum bisa memaafkan ayah saya. Saya tidak punya hubungan akrab dengan ayah. Maka kalau saya pergi ziarah kemana-mana, saya tidak pernah cari oleh-oleh untuk ayah. Saya cari oleh-oleh untuk ibu. Saya sangat dekat dan sayang dengan ibu. Saya pernah beli liontin untuk ibu $500. Saya dapat hadiah. Saya berikan liontin. Saya cari liontin. Saya pulang ke rumah, Bu, liontin berapa? $500. Mahal kok. Tidak apa-apa untuk ibu. Aku sayang ibu. Tiba-tiba ayah datang. Aku dapat apa kok? Rosario. Berapa itu? $1. Saya tidak terlalu dekat dengan ayah. Ayah keras, ayah kasar, ayah memukul. Sampai suatu saat saya pernah naik tentara, dilempar oleh sepatu boot, pecah di diri saya, gigi saya patah. Saya kabur dari rumah dan tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berpikir, anak lupa, bilang satu, masih tiga. Dan 3 adik saya tidak pernah dimarahi oleh ayah. Nomor 2 perempuan. Nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan. Tidak pernah. Karena ayah berkata, tidak pernah boleh menyakiti perempuan. Dan saya tidak pernah melihat ayah memukul ibu. Tidak ada. Adik saya nomor 2 tidak pernah dipukul karena pintar dan taat. Saya nakal, bodoh, sulit diatur, habislah aja. Dan anehnya, saya sudah bodoh, sulit diatur, tidak taat. Ditanya oleh ayah, nah, kamu mau jadi apa kalau besar? Romo. Nggak mungkin, kamu bodoh. Nggak bisa jadi Romo. Jadi Romo harus pinter. Lalu saking jengkelnya, akhirnya saya ngomong, biar nanti kalau saya sudah jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan menyerahkan buat saya. Saya tidak pernah
baru panitia kalau saya. Jadi rupanya ayah itu keras masa suatu saat saya ke rumah adik saya. Adik saya punya anak 2 perempuan. Pagi-pagi saya datang, keponakan saya lucu. Dia tanya ngomongnya, Pak Biromo, mau susu enggak? Mau. Aku buatin Pak D. Ya, dia lagi ke kulkas. Tiba-tiba, adik saya sedang ngobrol dengan saya. Adik saya langsung berdiri, dia mulai langsung aku sudah seperti ayah. Langsung marah. Ingat, kamu mendidik anak, bukan anak sapi. Tidak boleh. Kita dididik seperti itu, tapi tolong didik anakmu tidak seperti yang perlakukan ayah kepada kita. Lalu adik saya narik nafas sedikit, dia datangi anaknya, dia duduk dan berkata, Dede mintain botol ya. Ya ayah maaf, aku mau buatkan susu untuk Pak Biromo. Jadi kan diberitahu kalau bawa ambil air pakai lap, jangan langsung licin. Ini kotor, ayo kita bereskan. Dia bereskan berdua. Saya datangi adik saya, good father, not like our mother. Hati-hati, kita dididik seperti itu tanpa sadar mendidik anak kita. Dan saya tahu setelah saya membereskan luka dengan ayah, saya pulang dari sini, saya mau berdamai dengan ayah. Saya berkata kita harus selesai. Karena saya memilih berkat. Saya telepon adik tadi saya, berkat, ayo Kak. Saya telepon ibu, berkat, ayo. Saya telepon ayah itu aktivis banget. Dia koordinator, dia rektor, dia apa namanya, kur, dia katakan hanya kurang belum ditahbiskan saja. Lalu saya itu kalau Pak kita retret, lalu bapak berkata, aduh saya punya banyak tugas. Lalu saya ngomong, Pak saya ngomong retret. Saya baik ngomong retret. Lalu waktu retret kita cerita luka kita. Dan tanpa sadar ayah cerita masa kecil dia. Ayah anak ketiga dari 5 saudara, kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Kakek saya seorang pancingan muslim, ayah dari keluarga muslim. Ayah ngomong, kakek kamu, kalau ayah lupa sholat pagi, saya langsung digantung, diceprek pakai sapu lidi sampai berdarah dari kakek kamu. Saya langsung, kenapa ayah seperti itu? Karena dia diperlakukan seperti itu. Maka dia bertanggung jawab. Saya pun anak pertama harus bertanggung jawab. Habislah gua dihajar. Dan saya tidak berdamai dengan ayah. Next, nanti kita beres. Next. Bapak Paulus memperlihatkan seringkali kita memperlakukan perkawinan seperti memperlakukan barang. Pasangan yang sudah tidak menyenangkan, buang, lupakan. Tidak bisa. Tidak pernah boleh memperlakukan pasangan seperti pada barang. Next. Suami istri seringkali sulit berkembang dalam kasih karena ada budaya pornografi, pendewaan pada kenikmatan. Jadi hubungan seksualitas bukan menjadi hubungan cinta lagi. Hubungan seksualitas menjadi hubungan yang apa? Hubungan yang terpaksa. Bapak Ibu, kok saya tiba-tiba baca buku bagus banget. Tapi godaan bagi orang yang tidak menikah adalah apa? Untuk berhubungan seksual dengan wanita. Godaan yang tidak menikah. Sedangkan godaan bagi yang menikah adalah apa? Untuk tidak berhubungan seksual dengan pasangannya. Maka tidak aneh, baru perkawinan 15-10 tahun sudah tidak mau hubungan seksual lagi.
Beberapa istri berkata, Romo, saya sudah tidak mau gitu-gitu lagi lah. Anak sudah ada, sudah cukup. Lu suami bagaimana tuh? Suruh saya jadikan pastor aja ya. Kita tidak terima barang second. Lihat suami itu kan kalau nggak ada maunya jadi baik toh, selalu dekat. Kalau sudah cari kata lalu istri menolak pakai minyak kayu putih dari bulu. Ibu mencoba untuk menghindar selalu, tapi suami masuk angin. Beberapa hari kemudian suami tidak mau, putus asa. Ingat, keturunan kaki murah tidak boleh putus asa. Datangi lagi, ayo drama. Akhirnya tidak bisa berapa. Ayo udah, cepat. Iya. Jadi kita lupa bahwa dalam hubungan seksualitas bukan kenikmatan, bukan yang dicari. Kenikmatan itu nilai plus. Dalam hubungan seksualitas itu adalah kesucian. Anda menyatu sebagai suami istri. Tapi tolong ya, karena ada seorang istri yang mentafsirkan kata-kata saya salah. Papa, kata Romo, hidup seksualitas itu suci. Maka sebelumnya kita harus rayu dulu ya. Setelah Rosario, Allah, adik. Rosario. Rosario? Next. Oke, yang di sini Bapak Paulus dalam Amoris Laetitia mengatakan ketegangan yang timbul oleh budaya individualistik yang berlebihan akan harta milik dan kenikmatan. Jadi hati-hati, keluarga akan hancur kalau hanya mendewakan harta dan mendewakan kenikmatan. Justru saya selalu ngomong kepada anak muda, kalau kamu mau menikah, kamu harus siap repot. Di dalam pernikahan, kau akan dituntut banyak pengorbanan. Karena apa? Saling menyesuaikan. Saya pernah bertemu reunian dengan teman-teman SMP. Mereka kagum kepada saya, kamu kok beda ya dengan kita? Kamu kok kelihatan masih muda ya? Apa rasanya? Jangan kawin. Lihat bapak-bapak di sini sudah menua sebelum waktunya. Bapak, saya tanya Pak. Kembali ke Bapak. Enggak, Bapak aja. Kalau suami istri pernah bertengkar gitu. Oh sering Pak. Oke, sering bertengkar. Siapa yang harus minta maaf? Ibu, belum itu harus minta maaf. Suami. Siapa yang harus minta maaf? Suami. Suami, siapa yang harus minta maaf? Waktu bertengkar. Istri. Kenapa? Ragu. Ya.
Siapa yang harus minta maaf? Istri. Berani? Ya. Siapa yang harus minta maaf kalau bertengkar? Suami atau istri? Dua-duanya saling memaafkan. Memang bisa terjadi kalau sudah bertengkar. Kalau sudah bertengkar, kita selalu menyerang, kamu yang salah, kamu yang salah. Betul atau tidak? Pak, kenapa suami yang harus minta maaf? Bukan suami yang salah. Orang yang minta maaf duluan adalah orang yang tidak Yesus. Kenapa suami ibu mau minta maaf pada ibu? Bapak bagi berkorban karena dia nanti masuk surga bila yang tujuh bidadari. Bilang satu dapat tujuh. Tes dulu, tes. Tumpahku besar di surga. Jadi perhatikan bahwa Bapak harus mengingatkan tidak ada dalam keluarga yang harus menang duluan. You must have right. Kau harus punya Yesus dalam Tengok mahal. maka bagaimana keluarga yang dituntun oleh Roh Kudus tadi? Next. Ya, Bapak harus mengingatkan kembali tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Semua saling mengeluh satu dengan yang lain. Maka next, saya mau mengingatkan apa yang dikatakan Paulus kepada umat di Filipi. Bersukacitalah supaya damai sejahtera yang Allah yang melampaui akal memelihara kamu. Next, ada 5 hal yang ingin saya tunjukkan bagaimana supaya kita dituntun Roh Kudus. Pertama lihat, kalau Allah berjanji, tentu ada syarat. Tuhan akan memberkati kamu. Syaratnya apa? Tuhan akan memberkati keluargamu. Syaratnya apa? Anda harus berdamai. Anda harus berdamai dengan pasangan. Allah akan memberikan sukacita dalam hatimu. Syaratnya apa? Anda harus mengampuni. Mengampuni. Jadi tidak bisa berkat Allah itu datang begitu saja tanpa kita berbuat apapun. Tidak bisa. Berkat Allah mengalir kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Next, pertama adalah apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun. Ya, kekhawatiran itu tidak masuk akal. Next, seorang bayi tidak pernah lahir dengan kekhawatiran. Ada nggak bayi lahir itu langsung khawatir besok sekolah di mana? Nanti suami saya siapa? Nanti jodoh saya ada nggak ya? Bayi tidak ada kekhawatiran. Jadi manusia itu lahir ke dunia sebetulnya tanpa kekhawatiran. Mengapa manusia jadi khawatir? Karena pengalaman hidup dia. Maka Bapak Ibu tolonglah, di dalam kehidupan ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Maka ada doa kerendahan hati bagus banget. Tuhan, berikan aku keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa dirubah dalam hidupku. Berikan aku kerendahan hati untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah, mana yang tidak bisa dirubah. Apakah pasangan Anda bisa dirubah? Bisa? Pak? Apakah ibu bisa dirubah? Tidak bisa. Tuhan pun tidak kuat. Maka diserahkan pada Bapak. Tidak bisa. Tetapi kalau kita
tidak bisa merubah pasangan kita, apakah keluarga kita tidak bisa bahagia? Bisa. Change yourself. Ubah dirimu. Ubah dirimu. Saya tidak ingin menjadi pastoran, tidak semua pasti cocok dengan saya. Tapi saya ingin bahagia. Jadi kalau saya kemana-mana,